Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, topik tolabul ilmi kita bagian ini adalah melanjutkan kembali tip-tip mendidik anak pada usia 10 sampai dengan 14 tahun. Di bagian ini sahabat-sahabat dikemukakan 10 hal yang bisa kita lakukan untuk pendidikan anak-anak kita pada usia 10 sampai 14 tahun yang kita pelajari dari buku Islamic Parenting karya Syekh Jamal Abdurrahman. Sahabat-sahabat, pendidikan yang pertama adalah membawa anak untuk terbiasa berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu anak-anak diajari berperang, sekarang untuk membiasakan anak berjuang di jalan Allah, mungkin membiasakan anak kita bawa ke masjid, kita bawa ke tempat peribadatan yang melatih anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Ya, ini tentu harus kita bersamai sehingga indahnya kita bisa bersama-sama anak-anak kita datang ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah misalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sangat penting sahabat-sahabat, mengingatkan dan membimbing anak kita untuk tidak berteman dengan orang-orang yang membawa kemudaratan. Banyak di antara anak-anak kita yang kemudian sulit dididik karena berteman dengan orang-orang yang membuat kualitas mereka tidak baik. Sehingga di dalam menempatkan anak dalam lingkungan pergaulan yang baik adalah satu langkah yang sangat bijaksana dalam mengantarkan kualitas anak-anak ke depan lebih baik daripada kita. Memilihkan atau menempatkan anak dalam persahabatan yang kondusif, ini yang kedua sahabat-sahabat. Ingat bahwa sering kualitas anak-anak kita selain ditentukan oleh keluarga juga sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Yang ketiga, mengajari membimbing anak kita untuk beretika, berbicara dan menghormati orang yang lebih tua. Contoh-contoh dan arahan-arahan bicara yang baik dan menghormati orang yang lebih tua itu menjadi satu pelajaran penting bagi anak-anak kita. Di masa-masa bermedia sosial yang bebas ini tentu butuh bimbingan kepada anak-anak kita dalam memberikan satu komentar maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan orang yang lebih tua untuk dilatih berbicara yang baik. Yang ketiga sahabat-sahabat, melatih mengarahkan anak-anak kita untuk tidak terbiasa menjengkelkan pihak lain atau orang lain. Mungkin sekadar iseng anak-anak kita bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang di sekelilingnya menjadi jengkel. Ini yang mungkin sangat sering kita jumpai karena namanya anak belum dewasa, maka perlu kita arahkan, dilatih untuk tidak terbiasa menjengkelkan orang lain. Yang keempat sahabat-sahabat, melatih anak-anak untuk tidak terbiasa mengancam orang lain dengan senjata meskipun bergurau. Ini mungkin di dalam lingkungan keluarga sering anak-anak kita dalam permainan bergurau dengan saudaranya, sering bermain-main dengan benda berbahaya atau senjata seperti pisau misalnya, atau tembak-tembakan misalnya.
ini kita latihkan untuk tidak terbiasa mengancam orang lain dengan senjata meskipun hanya bergurau. Yang kelima, dan ini sering kita jumpai, anak-anak kita sering bergurau dengan membuat kejutan atau mengejutkan temannya atau saudaranya di rumah. Ini kita latih yang kelima ini, anak-anak kita untuk kita larang mengejutkan saudaranya atau temannya meskipun dengan cara bergurau. Karena dampaknya apapun ketika orang lain dikejutkan, itu ada satu perasaan yang membuat tidak nyaman. Apalagi biasanya orang-orang yang memiliki penyakit jantung itu tidak boleh merasa atau dikejutkan oleh orang lain. Melatih anak untuk tidak terbiasa mengejutkan orang lain meskipun dengan bergurau. Yang keenam, sahabat-sahabat, mungkin ini bagi orang tua ya, disarankan untuk memberi keringanan kepada anak. Jadi kadangkala kita sebagai orang tua mematok satu target tertentu pada anak-anak kita, ini kurang baik. Berilah keringanan mereka, berilah satu keleluasaan cara berpikir, dan dia berlatih membuat satu keputusan sehingga dia menjadi anak-anak yang mandiri. Bagi orang tua, berilah keringanan kepada anak-anak kita. Yang ketujuh, sahabat-sahabat, ini menyangkut penampilan. Janganlah dibiasakan anak laki-laki menyerupai perempuan atau anak perempuan menyerupai laki-laki dalam cara berdandan. Mungkin bagi anak laki-laki kurang baik kalau memanjangkan rambut terlalu panjang seperti anak perempuan. Juga misalnya anak laki-laki yang terbiasa bersolek secara berlebihan karena bersolek itu milik perempuan. Demikian juga perempuan mungkin cara berpakaiannya dibiasakan untuk tidak menyerupai laki-laki, misalnya terlalu terbiasa bercelana seperti laki-laki, mungkin kurang disarankan, sahabat-sahabat. Melarang anak-anak kita laki-laki menyerupai perempuan atau anak-anak kita perempuan berpenampilan menyerupai laki-laki. Yang kedelapan, sahabat-sahabat, melatih anak untuk terbiasa dalam pola hidup yang sederhana dan melatih anak-anak untuk memiliki ketahanan diri. Ini menjadi penting. Kebiasaan-kebiasaan di rumah, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita dilatih untuk berpenampilan maupun pola hidup yang sederhana serta punya ketahanan diri. Pengertian berpenampilan sederhana ini bisa dari aspek pakaian, bisa dari aspek keinginan, bisa dari aspek atribut yang dimiliki. Misalnya kalau sudah punya, kita kasih motor atau kita kasih handphone atau peralatan yang lain yang masih bisa dipakai, barangkali kalau mereka selalu menuntut yang baru, tidak perlu disarankan untuk selalu diikuti karena itu bukan perbuatan yang sederhana. Dan yang lebih penting, sahabat-sahabat, ini melatih anak untuk memiliki ketahanan diri. Tidak mudah frustasi, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengatakan lelah, tidak capean. Lah ini perlu dilatih ketahanan diri. Banyak orang-orang sukses dari keluarga yang kurang mendukung aspek infrastruktur kehidupan, tetapi mereka bisa luar biasa capaiannya karena faktor ini, sahabat-sahabat. Anak-anak yang memiliki ketahanan diri ini, kesanggupan untuk keluar dari problem yang itu secara terus-menerus dipelihara, sehingga setiap hidup itu kan tidak mungkin lepas dari masalah. Hanya saja bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana kita keluar dari masalah itu, atau bagaimana kita memberi solusi masalah itu.
Ini yang sangat penting sahabat-sahabat. Yang kedelapan, melatih anak memiliki ketahanan diri. Yang kesembilan, ini berkaitan dengan anak-anak kita yang perempuan sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka dalam Islam. Jadi ini menjadi penting, apalagi di fase-fase modernitas ini ada gelombang pemikiran yang mengatasnamakan feminisme, bahwa semua persoalan laki-laki dan perempuan itu dianggap sama dalam perspektif hak dan kewajiban. Itu sesungguhnya tidak benar. Jadi perempuan memiliki peran sendiri, laki-laki memulai peran sendiri, dan persoalan ini perlu disampaikan di keluarga bagi anak-anak perempuan kita, hak-haknya sebagai perempuan, kewajiban-kewajibannya sebagai perempuan, sehingga kemudian prinsip-prinsip keadilan tidaklah harus sama, bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki. Dalam konteks-konteks tertentu pasti ada peran dan fungsi yang berbeda, dan ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Dan ada buku yang bagus yang bisa dibaca oleh kita, yaitu Fikih Perempuan, itu yang menjelaskan bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang baik di mata Allah. Yang terakhir sahabat-sahabat, melatih, mengingatkan dan mempelajari anak-anak kita untuk tidak merendahkan orang lain. Ini yang menjadi penting. Jadi bagaimana anak-anak kita dilatih untuk berjumpa dengan orang tersenyum, berjumpa orang menyapa, berjumpa dengan orang menghormat, dan memandang orang tidak dari perspektif kerendahan. Ini yang menjadi penting. Anak-anak kita latih untuk menghargai orang lain. Di era-era fase modern ini banyak hal-hal yang salah dalam kehidupan. Misalnya penghormatan itu berakar dari kepemilikan, kebendaan. Dan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Kepada semua orang perlu menghormati, dan jangan sampai ada rasa merendahkan orang lain. Ini yang menjadi penting. Dengan kita menempatkan pendidikan anak kita pada penghormatan kepada orang lain, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang ke depan, menjadi anak-anak yang terhormat. Demikian sahabat-sahabat yang bisa kita bacai, kita ambil hal penting dari buku Islamic Parenting karya Syekh Jamal Abdurrahman. Semoga bermanfaat, anak-anak kita menjadi penerus generasi kita yang kualitasnya terus baik di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.